Selamat datang di video ini yang akan membahas tentang jenis-jenis tulisan dalam karangan. Menulis pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, dan informasi ke dalam tulisan dan mengirimkannya kepada orang lain. Menurut Nursisto, mengarang adalah kemampuan berkomunikasi melalui bahasa dengan tingkatan paling tinggi. Ada 4 kebutuhan dasar yang dipenuhi dalam dunia menulis, yaitu keinginan untuk memberi dan memperoleh informasi, meyakinkan seseorang, mendeskripsikan suatu objek secara detail, dan menceritakan suatu kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan adalah hasil mengarang, tulisan, artikel, atau cerita. Dalam konteks proses penulisan, karangan dapat didefinisikan sebagai penuangan gagasan secara utuh dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan produknya menjadi 4 kategori: narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Jenis karangan yang pertama adalah tulisan eksposisi. Eksposisi adalah bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek untuk memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Tujuannya adalah memaparkan, menjelaskan, atau menyampaikan informasi tanpa ajakan. Struktur teks eksposisi terdiri dari 4 bagian: pembukaan atau orientasi, isi atau tesis yang memuat pendapat ahli, argumentasi yang berisi bukti relevan, dan penegasan ulang sebagai kesimpulan. Jenis-jenis tulisan eksposisi meliputi eksposisi ilustrasi, berita, proses, perbandingan, definisi, pertentangan, dan analisis. Contoh teks eksposisi dimulai dari tesis tentang efek demam panggung. Demam panggung sering terjadi pada seseorang yang tidak terbiasa tampil di hadapan publik, yang disebabkan oleh kurangnya percaya diri. Bagian argumentasi menjelaskan efek demam panggung, seperti badan lemas, jantung berdebar, dan konsentrasi terganggu. Solusinya adalah dengan membuat tubuh serileks mungkin dan menarik napas dalam-dalam. Penegasan ulang dalam contoh ini menyimpulkan bahwa merilekskan tubuh dapat membantu menguasai dan mengelola efek demam panggung. Jenis karangan kedua adalah tulisan deskripsi. Deskripsi adalah tulisan yang melukiskan suatu kisah dengan tujuan mengajak pembaca memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan seolah-olah melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri tulisan deskripsi antara lain memperlihatkan detail objek, memberi pengaruh sensitivitas dan imajinasi, disampaikan dengan gaya memikat, memaparkan hal yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan, serta menggunakan susunan ruang dalam penyampaiannya. Contoh deskripsi ini menggambarkan penampilan seorang pemuda yang dibandingkan dengan seekor anjing bulldog karena wajah kasar, mata menyala, dan tubuh yang kokoh kekar. Jenis karangan ketiga adalah tulisan narasi. Narasi adalah uraian yang menceritakan serangkaian kejadian secara berurutan, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan peristiwa ITU sendiri. Unsur paling penting dalam narasi adalah perbuatan atau tindakan. Ciri-ciri tulisan narasi meliputi berupa cerita peristiwa atau pengalaman manusia, bisa kejadian nyata atau fiksi, berdasarkan konflik, memiliki estetika sastra, menekankan susunan kronologis, dan biasanya memiliki dialog. Contoh narasi ini menceritakan tentang perjalanan HIDUPIR Soekarno dari memimpin PNI hingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jenis karangan keempat adalah tulisan argumentasi. Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Karangan argumentasi harus memuat bukti dan alasan yang meyakinkan. Ciri-ciri tulisan argumentasi adalah mengandung bukti, alasan kuat, menggunakan bahasa denotatif, analisis rasional, dan membatasi unsur subjektif serta emosional. Contohnya, argumen tentang menurunnya kedisiplinan lalu lintas di Jakarta. Jenis karangan kelima adalah tulisan persuasi. Persuasi adalah karangan yang ditujukan untuk memengaruhi sikap dan pendapat pembaca. Persuasi adalah bujukan atau ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan dan prospek yang meyakinkan.